Hai teman-teman, perkenalkan aku Salvi Bazlina. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih definisi dari peluang dan komplement kejadian? Oke, jadi langsung aja kita bahas materinya. Bagian pertama yaitu ada definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, secara matematika, peluang ini bisa kita hitung. Peluang terjadinya suatu kejadian A adalah rumusnya yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA ini adalah peluang kejadian A. NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan. A terjadi dan NS-nya banyaknya semua kemungkinan. NA dan NS ini bisa kita cari menggunakan konsep kaidah pencacahan loh yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Teman-teman masih ingat tidak tentang permutasi dan kombinasi ini akan kita gunakan lagi di materi peluang ini. Nah, rentang peluang ini ada di antara 0 sampai 1. Peluang suatu kejadian itu lebih besar atau sama dengan dari 0 dan kurang dari 1 sama dengan 1. Ketika peluang suatu kejadian 0 itu artinya kejadian itu mustahil terjadi. Dan ketika peluangnya 1 itu pasti terjadi. Untuk lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapa peluang muncul mata dadu yang merupakan bilangan prima? Oke, teman-teman tahu kan dadu itu ada 6 sisi. Jadi, kalau kita lempar 1 dadu, kemungkinan bilangan yang muncul itu seperti ini. 1, 2, 3, sampai 6 ya. Di sini yang dinyatakan adalah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Misal, kejadian A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Kita lihat dari 1 sampai 6 yang bilangan primanya yaitu 2, kemudian 3 bilangan prima, dan 5 ini prima juga. Jadi banyaknya kemungkinan A ini kejadian muncul prima ada berapa? Ada 3 kan? Bilangan 2, 3, dan 5. Jadi NA banyaknya kemungkinan, A banyaknya kemungkinan muncul bilangan prima itu ada 3. Sekarang kita tentukan NS-nya. NS-nya ini banyaknya semua kemungkinan. Ketika kita melempar sebuah dadu, banyaknya semua kemungkinan ada 6 yang bisa muncul angka 1, 2, 3, sampai 6. Jadi peluang muncul prima berarti NA dibagi NS. PA sama dengan NA dibagi NS. 3 dibagi 6 hasilnya 1/2. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, supaya lebih jelas. Soalnya yaitu, dari 7 orang pria dan 5 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Oke, sekarang kita coba selesaikan permasalahan ini. Di sini ada 7 orang pria dan 5 wanita. Jadi kita sebut aja 7P, 5W. Sedangkan yang dipilih adalah 7 orang. Kita akan memilih 4 orang dan pertanyaannya berapa peluang dari 4 orang ini? 4 diantaranya adalah pria. Jadi dari 4 orang ini berapa 3 diantaranya adalah pria? Jadi dari 4 orang ini berapa sih peluang yang terpilih adalah 3 pria dan 1 wanita. Oke, misalkan kejadian A yang terpilih 3 pria dan 1 wanita. Kita akan mencari NA. NA ini banyaknya cara yang terpilih ada 3 pria dan 1 wanita. Jadi di sini kita gunakan kombinasi teman-teman. Kenapa kombinasi? Kita akan memilih 3 pria dari 7 pria yang ada ketika kita memilih 3 dari itu kan. Tidak diperhatikan oleh urutannya. Jadi kita gunakan kombinasi dari 7 diambil 3. Kemudian kita akan memilih 1 wanita dari 5 wanita yang ada. Kali kombinasi dari 5 diambil 1. Kemudian untuk menentukan NS-nya kita akan memilih 4 dari berapa? Dari total semua orang. 5 ditambah 7, 12 kan? Jadi kita akan memilih 4 orang dari 12 orang yang tersedia tanpa memperhatikan apakah dia pria atau wanita. Jadi NS-nya banyak semua kemungkinan adalah memilih 4 dari 12 orang yang ada. Oke, sekarang kita akan menghitung peluangnya. Peluang kejadian A atau peluang terpilihnya 3 pria dan 1 wanita adalah NA dibagi NS.
NA-nya dari kombinasi 7 diambil 3 kali kombinasi dari 2 diambil 1. Kemudian NS-nya kombinasi dari 12 diambil 4. Sekarang kita gunakan kombinasi yang sudah kita pelajari. Kombinasi dari N diambil R, N faktorial bar N dikurangi R faktorial kali R faktorial. Ini rumus kombinasi. Jadi kombinasi dari 7 diambil 3 sama dengan 7 faktorial. 7 dikurangi 3, 4. Kita faktorial kan kali 3 faktorial kombinasi dari 5 diambil 1 itu 5 faktorial. Dibagi 5 dikurangi 1 kan 4. 4 faktorial dikali 4 dikali 1 faktorial, kemudian dibagi kombinasi dari 12 diambil 4. 12 faktorial per 12 dikurangi 4 itu 8 faktorial. Kali 4 faktorial 99. Jadi jawaban peluangnya adalah ini 35. Oke, sekarang kita lanjut ke submateri berikut, yaitu komplement suatu kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C atau PA aksen. Ini adalah penulisan komplement. Maksud dari komplement suatu kejadian ini terjadi sebaliknya teman-teman. Misalnya, saat kita melempar sebuah dadu, jika A ini adalah kejadian munculnya bilangannya prima, maka A komplement muncul bilangan bukan prima. Jika A ini adalah muncul bilangan ganjil, maka A komplement adalah muncul bilangan genap. Jelas ya, komplement itu kejadian sebaliknya. Nah, secara matematika, rumus dari peluang komplement suatu kejadian PA pangkat C ini sama dengan 1 dikurangi peluang A. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Ini kan peluang diterima ini PA-nya, yang ditanyakan peluang tidak diterima, peluang sebaliknya, berarti di sini yang ditanyakan adalah peluang komplementnya. Jadi kalau PA-nya sama dengan 0,54, maka peluang tidak diterima atau peluang komplement itu 1 dikurangi PA. 1 dikurangi 0,54 sama dengan 0,46. Ini adalah peluangnya yang tidak diterima. Oke, contoh lagi. Kita bahas contoh yang kedua. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapakah peluang 3 orang tertentu tidak akan duduk berdampingan? Oke, kita jawab. Misalnya, kejadian adalah ketika 3 orang selalu berdampingan, sementara di sini yang ditanyakan tidak akan duduk berdampingan. Artinya, kejadian sebaliknya kan kalau misalnya kejadian A ini 3 orang selalu berdampingan, maka ketika tidak akan berdampingan itu adalah komplementnya. Nah, sekarang saya akan menghitung A dulu. Ketika 3 orang selalu berdampingan, kita gunakan permutasi siklis ya. Di sini ada 7 orang. Jadi kalau misalnya ini meja bundarnya kemudian ini 7 orang, tersebut 3 orang selalu berdampingan. Ini kita anggap sebagai satu elemen. Maka di sini ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita anggap sebagai 5 elemen. Sekarang kita gunakan permutasi siklis. Ingat, rumus permutasi siklis itu sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Ini sudah kita pelajari di kaidah pencacahan. Jadi, kalau ini ada 5 elemen, maka NA sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Tapi yang 3 orang ini yang selalu berdampingan ini bisa saling berpindah, namun tetap berdampingan dengan beberapa cara. Dengan 3 faktorial cara. Jadi, ini kita kali dengan 3 faktorial. 5 dikurangi 1 itu 4 faktorial. Kali 3 faktorial, 4 faktorial itu kan 24. 3 faktorial itu 6, 24 kali 6, 144. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang materi ini, sebaiknya pelajari dulu materi permutasi siklis. Nah, sekarang kita akan menghitung NS banyaknya semua kemungkinan untuk menghitung NS. Maka ini tidak selalu berdampingan. Jadi kita hitung ini berapa orang nih? Ada 7 orang. Jadi N-nya itu 7. Jadi NS-nya itu 7 dikurangi 1 faktorial. Ini rumus permutasi siklis. 7 dikurangi 1 itu 6 faktorial, itu 720. Maka peluang 3 orang selalu berdampingan adalah 144 dibagi 720 berapa? Itu sama aja dengan 1/5 kan? Nah,
Ini baru peluang 3 orang selalu berdampingan, sementara yang ditanyakan adalah peluang 3 orang tidak duduk berdampingan. Sekarang kita cari komplemennya. Peluang 3 orang tidak berdampingan adalah PA, komplement sama dengan dikurangi 1/5 berapa? Yaitu 4/5. Ini adalah peluangnya. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, Salvi. Hai, saya Yusnia. Di sini saya akan menjelaskan frekuensi harapan. Frekuensi harapan, rumusnya itu sederhana. Fungsi harapan dari suatu kejadian, A itu peluang, A dikali banyak percobaan atau banyaknya kejadian. Contoh, pada perlemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Oke, kita selesaikan. Kemungkinan jumlah mata dadu lebih dari 10 bisa 11 atau jumlahnya adalah 12. Jadi, kalau kita tulis kemungkinannya jika jumlahnya 10 bisa saja dadu pertama 4 dan dadu kedua 6. Ini jumlahnya kan 10. Atau dadu pertama 5, dadu keduanya 5 juga. Atau dadu pertama 6, atau dadu keduanya itu 4. Ini jumlahnya 10. Atau mungkin juga jumlahnya 11, yaitu dadu pertama 5, dadu kedua 6, atau sebaliknya. Dadu pertama 6, dadu kedua 5. Ini jumlahnya 11, atau kemungkinan terakhir jumlahnya itu 12 dadu. Pertama dengan dadu kedua sama-sama 6. Jadi di sini NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. NA-nya ada 6, kemungkinan untuk NS-nya satu dadu kan ada 6 sisi. Kalau 2 dadu berarti 6 kuadrat. Ada 36. Ini NS-nya. Jadi peluangnya adalah 6 dibagi 36, atau kita sederhanakan itu 1/6. Nah, sekarang kita hitung frekuensi harapannya. Frekuensi harapan itu peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Di sini banyaknya percobaan kan 72 kali. Jadi frekuensi harapannya adalah 1/6 dikali 72. 72 dibagi 6. Kan 12. 1 kali 12, 12. Nah, ini frekuensi harapannya. Ini artinya dari 72 perlemparan ada sebesar 12 kali perlemparan. Kemungkinan munculnya jumlah kedua mata dadu lebih dari sama dengan 10. Berikutnya tentang kejadian majemuk. Apa sih kejadian majemuk itu? Peluang kejadian majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ilham dan Ferdi. Oke nih ya, terima kasih atas materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi saya. Hai, aku Ilham. Aku akan jelasin materi tentang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Kejadian saling lepas, ada yang tahu belum teman-teman? Kejadian saling lepas adalah di mana kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B tidak terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Rumusnya, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan selanjutnya ada kejadian tidak saling lepas. Ada yang tahu belum sebelumnya? Apa itu kejadian tidak saling lepas? Kejadian tidak saling lepas adalah kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya, di sini adalah satu contoh dari kejadian saling lepas. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. A. Kejadian muncul dadu berjumlah 6, yaitu ada 1,5, 2,4, 3,3,
4,2, dan 5,1. Yang B, kejadian muncul dadu berjumlah 11, yaitu ada 5,6 dan 6,5. NS itu diambil dari jumlah dadunya. Karena ada 2, jadi 6 pangkat 2, yaitu 36. Peluang A sama dengan 5/36, sedangkan peluang B sama dengan 2/36. Karena di peluang A dan peluang B tidak ada kejadian yang sama, maka langsung kita masukkan rumus, yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadinya 5/6 ditambah 2/3 sama dengan 7/36. Ya, dan selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ferdi. Hai, namaku Ferdi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peluang kejadian majemuk, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Yang pertama, ada yang namanya kejadian saling bebas. Apa sih kejadian saling bebas? Kejadian A dan kejadian B bisa disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B, dan sebaliknya. Rumus untuk kejadian saling bebas yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Selanjutnya, ada yang namanya peluang bersyarat. Kejadian bersyarat atau peluang bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Bisa juga disimpulkan, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumusnya bisa ditulis, peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Agar kita lebih paham tentang kejadian saling bebas, yuk perhatikan contoh soal berikut. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jadi di sini kita melemparkan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan. Nah, dadu kan ada 6 sisi. Dengan mata dadu pada sisinya itu ada 1 sampai 6 yang mungkin bakal keluar. Kemudian untuk koin itu terdapat 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, sekarang kita misalkan kejadian muncul mata dadu bilangan prima ini sebagai kejadian A. Bilangan prima itu sendiri ada angka 2, angka 3, dan angka 5. Jadi NA-nya itu ada 3. Nah, sekarang kita tentukan peluang A-nya dengan cara kita bagi NA-nya dengan NS. Dan untuk NS mata dadu itu jelas NS-nya adalah 6. Karena dadu kan ada 6 sisi ya. Jadi peluang A-nya itu NA dibagi NS. Jadi kita dapat peluang A yaitu 3/6. Untuk peluang B-nya kita masih pakai cara yang sama. NA per NS. NA-nya itu 1. NS-nya itu jelas 2. Jadi kita dapat peluang B sama dengan setengah. Kita masukkan ke dalam rumus. P peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan 3/6 dikali setengah. Sama dengan 3/12. Jadi kita dapatkan peluang A dan peluang B. Peluang A dan peluang B sama dengan 3/12. Biar lebih menguasai materi peluang ini, yuk kita hafalkan dengan bernyanyi yang akan dinyanyikan oleh Dea dan Nisa. Oke, Ilham dan Ferdi. Hai semua, aku Nisa. Dan aku Dea. Di sini kita akan bernyanyi tentang Peluang suatu kejadian. ikut bernyanyi bersama yuk. Yuk, Let's go. let's go. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama belum tahu apa arti peluang. Maka harus kita mencari apa artinya peluang, menjadikan kita semua lebih pintar. Tak perlu tunggu guru untuk mencari tahu apa itu peluang, hanya perlu membaca buku matematika
matematika yang kita miliki. Seperti kami yang mencari artinya peluang. Dalam lagu ini kami jelaskan apa yang dimaksud dengan peluang. Hei kawan, inilah arti peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadiannya. Itulah arti peluang. Sekarang kita cari tahu tentang rumusnya. Rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. Sekarang kita tahu itu adalah rumus tentang peluang suatu kejadian. Hai semua, aku Karina akan membahas tentang pembuktian peluang dari spin wheel yang terdapat 8 bagian. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah melihat spin wheel? Biasanya, spin wheel digunakan untuk mengundi sesuatu loh. Misalnya, mengundi hadiah atau permainan yang akan dilakukan. Menarik bukan? Yuk kita mulai dengan soal ini terlebih dahulu. Sebuah spin wheel yang terdapat 8 angka diputar sebanyak 100 kali. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang benar adalah A. P5 sama dengan 0,05, B. P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan P5 sama dengan P6 sama dengan P7 sama dengan P8. C. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7 sama dengan 1 kurang P8. Oke, kita jawab ya. Pada pilihan A dan pilihan B, angkanya belum pasti dan belum tentu sama, karena pada soal tidak diketahui banyaknya angka yang muncul. Namun, pada pilihan C, P8-nya kita pindahkan dulu. Jadi, P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 tambah P7 tambah P8 sama dengan 1. Total peluang sama dengan 1. Itu benar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan C. Untuk mengetahui lebih jelas peluang spin wheel yang terdapat 8 angka lalu diputar sebanyak 100 kali, kita simak pembuktian berikut yuk.
Berikut tabel hasil spin wheel. Kita lihat yang ditanya pada soal sebelumnya, P5, jawaban yang tepat adalah 15/100 atau 0,15. Lalu P1 sampai P8 tidak sama ya. Dan terakhir, total peluangnya benar, hasilnya 1. Sekian video pembelajaran tentang peluang dari kami. Terima kasih sudah menonton.